Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri dan juga rekan saya. Saya sendiri Gilang Yusuf Ardiansyah dan juga rekan saya Aswar Makarim Aldimaski. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Kapital Selekta Meteorologi STMKG dari kelas Meteorologi 8A. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang WWW atau bisa disebut dengan World Weather Watch. Mari kita simak. Outline yang akan bahas pada pemaparan kami yaitu yang pertama ada pengertian, lalu ruang lingkup, lalu ada tujuan, dan struktur serta komponennya. Pertama yaitu pengertian. World Weather Watch atau WWW adalah salah satu pencapaian tertinggi WMO. Program World Weather Watch memberikan fasilitas untuk pengembangan, pengoperasian, dan peningkatan sistem di seluruh dunia dalam mengamati dan bertukar informasi meteorologi terkait. Program ini juga menghasilkan analisis cuaca, perakiraan, peringatan cuaca buruk, dan juga informasi operasional terkait. Dalam dekade pertama WMO juga mengamati kemajuan yang cukup besar dari banyak negara dan memperluas serta meningkatkan kemampuan pengamatan dan telekomunikasi jaringan wilayah darat meningkat serta pelayaran niaga dan kapal cuaca laut terus memberikan peran penting di atas lautan dengan dilengkapi pelampung meteorologi lautan di beberapa area. Selain itu, penerbangan sipil mulai memberikan informasi udara atas yang berharga di sepanjang rute penerbangan. Lalu pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit pertama yang mengorbit bumi yaitu Sputnik 1. Kemudian pada tahun yang sama oleh Sputnik 2 ikut diluncurkan dan juga satelit Explorer 1 yang diluncurkan oleh Amerika Serikat pada 2 Januari 1958. Peluncuran ini secara efektif menandai dimulainya era baru dalam cakupan data pengamatan untuk seluruh dunia dan merupakan pemicu utama salah satu perkembangan paling signifikan dalam sejarah meteorologi dengan dimulainya program World Weather Watch WMO. Antara Kongres Meteorologi Dunia keempat pada tahun 1963 dan kelima yaitu pada tahun 1967, kemajuan besar telah dibuat dalam perencanaan WWW dan anggota WMO mulai menyesuaikan layanan meteorologi mereka agar sesuai dengan struktur baru ini. Kongres kelima juga mengadopsi rencana dan memprogram implementasi WWW pertama untuk periode 1968 hingga 1971. Program ini menguraikan fitur umum struktur WWW sebagai sistem evolusioner yang dinamis dengan konsekuensi di seluruh dunia. Program World Weather Watch sukses besar baik dalam memenuhi tujuan utamanya untuk memungkinkan layanan cuaca di seluruh dunia ataupun untuk melayani pengguna mereka dengan lebih baik dan dalam hal menyediakan model untuk kolaborasi internasional yang sukses dalam skala global. Selama setengah abad ini, informasi dan produk prediksi cuaca telah berubah lebih menarik terutama bagi komunitas pelayaran dan penerbangan, menjadi dianggap sangat penting untuk perlindungan kehidupan dan properti dan untuk operasi rutin serta keputusan yang mempengaruhi hampir setiap sektor ekonomi global. Fakta bahwa hampir setiap sektor ekonomi sekarang bergantung pada informasi perakiraan cuaca sehingga WMO dan WWW serta layanan meteorologi dan hidrologi nasional memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Program World Weather Watch atau WWW memfasilitasi dalam pengembangan, pengoperasian, dan peningkatan sistem di seluruh dunia untuk mengamati dan bertukar informasi meteorologi terkait. Ini juga menghasilkan analisis cuaca, perakiraan, peringatan, serta informasi operasional terkait. Kegiatan yang dilakukan memastikan untuk negara atau wilayah anggota WMO memiliki akses ke informasi yang diperlukan dengan menyediakan data, perakiraan, layanan, serta produk informasi kepada pengguna atau user.
World Weather Watch atau WWW diselenggarakan sebagai program kerjasama internasional di mana infrastruktur, sistem, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan ini dimiliki, ditetapkan, dan dioperasikan oleh negara dan wilayah anggota WMO. Selanjutnya, kita akan memasuki tujuan dari World Weather Watch. Tujuan dari World Weather Watch ini sebagai wadah untuk pengumpulan, pertukaran, dan pemrosesan pengamatan cuaca, iklim, dan hidrologi yang sangat penting digunakan untuk yang pertama, menentukan kondisi atau keadaan atmosfer yang terupdate. Kemudian yang kedua, memperakirakan cuaca, termasuk perakiraan cuaca buruk, dan layanan informasi peringatan dini. Ketiga, melakukan pemantauan variabilitas iklim dan perubahan iklim. Keempat, melakukan perakiraan iklim. Dan yang terakhir, mendukung program kerja global untuk layanan iklim. World Weather Watch ini telah berevolusi untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam sistem pengamatan. Misalnya, dalam penginderaan jarak jauh, sistem komunikasi seperti jaringan jenis internet pribadi yang terkoordinasi, dan sistem komputasi super yang lebih cepat untuk menganalisis data dan merunning kondisi cuaca yang dinamis, model perakiraan, dan lingkungan. Teknologi yang canggih tersebut penting untuk meningkatkan sistem teknis, program, dan memerlukan upaya khusus dalam penyediaan bimbingan teknisi, pelatihan khusus, dan pengembangan kapasitas. Kemudian selanjutnya kita masuk ke struktur dan komponen dari World Weather Watch. Terdapat 3 elemen inti dari World Weather Watch. Yang pertama itu adalah Global Observing System (GOS), kedua Global Telecommunication System (GTS), dan yang ketiga Global Data Processing and Computation System (GDPRS). Koordinasi, integrasi, dan pengoperasian dari ketiga komponen ini dicapai melalui 2 program, di mana 2 program mendukung program manajemen data World Weather Watch dan program aktivitas dukungan sistem World Weather Watch. Selain itu, program World Weather Watch menggabungkan 4 program yang melengkapi dan meningkatkan komponen inti dari World Weather Watch dan memberikan masukan serta dukungan yang signifikan untuk program WMO seperti instrumen dan metode program observasi, program siklon tropis, kegiatan tanggap darurat, serta program kegiatan Antartika dari WMO. Kemudian beberapa program dukungan mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengoperasikan 3 komponen inti di bawah tata kelola dan manajemen teknikal nasional. 3 program pendukung tersebut yaitu ada Emergency Response Activities (ERA), kemudian ada Instrument and Methods of Observation Program (IMO), dan serta Sistem Informasi WMO atau WMO Information System atau yang sering disebut WIS. Komisi untuk Sistem Basic mengambil peran utama dalam pengembangan teknis dan implementasi sistem pengamatan global atau Global Observation System atau kita sebut GOS. Bersama dengan Komisi untuk Instrumen dan Metode Pengamatan, komisi teknisi lainnya, asosiasi regional, serta organisasi dan program internasional sebagai komponen kunci dari WMO, Integrated Global Observing System atau yang disebut telah memenuhi persyaratan dari semua WMO dan program yang disponsori. Komisi juga untuk sistem basic ini memimpin implementasi teknis dan pengoperasian sistem informasi WMO termasuk Global Telecommunication System (GTS), jaringan internet. Komisi juga memimpin peningkatan dan penerapan sistem pemrosesan data dan perakiraan data global yang memberikan peningkatan lead time dan ketepatan perakiraan atau
peringatan dini yang sangat penting dalam mendukung penyampaian pelayanan informasi kepada publik maupun kepada sektor swasta yang membutuhkan. Demikian pemaparan dari kami kelompok 9 kelas Metro 8A terkait World Radio Watch. Apabila terdapat kesalahan pada